Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas praktikum Psiki 1 pada kali ini akan mempresentasikan mengenai perencanaan program dan peta jalur wisata dengan studi kasus Desa Sudajaya Girang, Kota Sukabumi dalam penerapan sistem informasi geografis dalam ekowisata. Saya, Nabila Iska Nazalia, selaku moderator pada presentasi kali ini ditemani oleh anggota kelompok saya, Muslah Husnul Kasas, Marsoliza Irawan, Muhammad Fahan Fakih, dan Putri Gandasari Simatupang. Untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada profil kelurahan, lalu konsep program, pengelompokan objek wisata, ada aktivitas, itinerary, serta peta jalur wisata. Untuk profil kelurahan dari Sudajaya Girang sendiri, Kelurahan Sudajaya Girang ini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 308 hektar dan berada di kawasan daratan tinggi dengan lingkungan yang masih asri dan juga udara yang sejuk. Kelurahan Sudajaya Girang memiliki aksesibilitas yang cukup baik karena terletak tidak jauh dari pusat kota Sukabumi. Wilayah ini dapat dijangkau melalui jalan utama Kecamatan Baros dengan kondisi jalan yang sebagian besar ini sudah beraspal dan juga dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tersedia juga angkutan umum lokal yang melintasi beberapa titik strategis. Selanjutnya, adapun fasilitas umum di kelurahan ini meliputi beberapa sekolah dari tingkat TK hingga SMA, lalu ada puskesmas, serta masjid musola dan juga akomodasi. Dari sisi potensinya, Sudajaya Girang ini memiliki keunggulan dalam sektor pertanian dan peluang untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam dan maupun ekowisata. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Fakih kepada Farhan Fakih. Dipersilakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada konsep program yang dimana kami membuat program dengan tema Naturpaus, yaitu ruang pulih dan refleksi mahasiswa. Tujuannya diantara lain adalah mengurangi stres dan tekanan akademik dan mengembangkan empati lingkungan, memperkuat hubungan sosial dan fisik, serta sasaran dari kami yaitu mahasiswa atau remaja dewasa. Untuk jadwal program sendiri yaitu rekreasi alam, 1 malam untuk diri, alam, dan teman. Maknanya itu diri melambangkan waktu, refleksi, dan relaksasi pribadi. Untuk alam itu ada kegiatan rekreatif dan edukatif. Untuk teman yaitu ada mempererat hubungan sosial. Lalu untuk tujuan umumnya yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk beristirahat dari rutinitas akademik. Lalu untuk ada tujuan khusus yaitu ada mengurangi stres dan menyegarkan fisik serta mental melalui kegiatan alam dan meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, membangun solidaritas dan hubungan sosial melalui aktivitas bersama, dan menumbuhkan empati dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Untuk segmentasi sasarannya itu adalah kelompok usia, remaja dewasa khususnya mahasiswa. Karakteristiknya yaitu tertarik pada petualangan dan aktivitas luar ruang, lalu mencari rekreasi yang bersifat edukatif dan menyegarkan, memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan. Lalu untuk alasannya yaitu ada membutuhkan jeda dari tekanan akademik, tertarik pada aktivitas seperti camping, trekking, navigasi alam, lalu untuk memiliki potensi untuk dibentuk sebagai agen peduli lingkungan dan mencari pengalaman yang memperkaya secara sosial dan emosional. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aslam. Baik, selanjutnya yaitu adalah komponen pariwisata yang dimana komponen pariwisata yang berada di Desa Sudajaya Girang ini terdapat Natura Camp yang dimana Natura Camp ini merupakan lokasi untuk memberikan kesempatan untuk bagi sasaran mencoba berbagai wahana rekreasi yang tersedia di wahana di Natura Camp. Dan Natura Camp ini juga menyediakan beragam fasilitas rekreasi di luar ruangan yang tidak hanya menghibur tetapi juga menantang fisik dan juga mental para sasaran. Beberapa wahana seperti Flying Fox, Jembatan Tali, dan area High Grove menjadi favorit karena memberikan pengalaman baru yang berbeda dari aktivitas keseharian dari mahasiswa. Dan selanjutnya itu terdapat Alam Salabintana yang dimana merupakan lokasi utama untuk kegiatan program wisata yang sudah direncanakan. Lokasi ini juga merupakan lokasi untuk camping atau bermalam, tidur menggunakan tenda di tengah-tengah lingkungan hijau alam yang berada di lokasi Salabintana. Dan di lokasi ini juga merupakan lokasi kegiatan yang lainnya seperti barbekyuan, akustikan, dan juga senam pagi. Kemudian terdapat
SMS Adventure yang dimana merupakan tempat berkuda yang berada di tengah hamparan hijau Salabintana, yang dimana nantinya sasaran dapat mengeksplor kawasan ini dengan menaiki kuda, menjelajahi lapangan rumput, dan juga merasakan kegembiraan berkuda di tengah langit yang terbuka. Dan juga di tempat ini menyediakan layanan sewa berkuda dan juga berfoto bersama dan mengelilingi area sekitar. Kemudian itu terdapat akomodasi yang disediakan oleh program rancangan kami, yang dimana terdapat camping ground untuk beristirahat ketika sudah melakukan kegiatan yang sudah direncanakan oleh program kami, dan juga terdapat fasilitas outbound yang biasanya dilakukan di luar ruangan dan dilakukan di alam terbuka atau di tempat yang menantang. Selanjutnya, kemudian terdapat aktivitas dari kegiatan rancangan program kami, yang dimana terdapat Wahana Natur Camp, yang dimana Wahana Natur Camp ini merupakan aktivitas yang dilakukan pada program yang sudah direncanakan. Aktivitas ini juga melakukan kegiatan seperti bermain flying fox, jembatan tali, dan juga beberapa wahana lainnya yang dapat digunakan oleh sasaran kami. Dan juga terdapat api unggun, yang dimana api unggun ini merupakan kegiatan yang dilakukan ketika malam hari. Nantinya sasaran akan melakukan kegiatan tersebut sembari storytelling, bernyanyi, atau akustikan, sehingga dapat membuat suasana menjadi lebih hangat. Kemudian terdapat senam pagi, yang dimana senam pagi ini merupakan salah satu kegiatan fisik ringan yang menjadi bagian penting dari rangkaian acara, terutama dalam menjaga kebugaran tubuh dan menyegarkan pikiran sebelum melakukan aktivitas lainnya. Dan kemudian terdapat edukasi navigasi kompas. Navigasi alam merupakan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam kegiatan survival, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti program kami, yang dimana nantinya aktivitas navigasi alam ini agar peserta mampu memahami cara menjelajah dan kembali dari satu tempat alam terbuka tanpa tersesat dengan mengandalkan alat bantu seperti peta dan kompas maupun pengetahuan tentang tanda-tanda alam lainnya. Kemudian terdapat edukasi edible dan non-edible di alam, yang dimana mahasiswa akan dikenali dengan contoh-contoh sumber air bersih, contoh-contoh air sumber alami yang bersih, dan juga di sekitaran kawasan dan kaki gunung Salabintana seperti aliran sungai kecil, air mata pegunungan, serta cara tradisional mengumpulkan embun atau air hujan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mendapatkan informasi mengenai cara sederhana untuk memastikan air tersebut layak dikonsumsi, seperti menyaring dengan kain bersih ataupun merebus jika diperlukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Gandasari. Baik, selanjutnya mengenai itinerary dari kegiatan program kami, di mana yang pertama ini akan dimulai dari kegiatan berkumpul yang akan dilakukan di depan kampus IPB, di mana untuk waktu dari perkumpulan ini itu dimulai pukul 1 hingga 1.15, yang dimana durasinya itu sekitar 15 menit. Untuk kegiatan ini, maka mahasiswa akan diberikan seperti ID card, kemudian perlengkapan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya itu yaitu perjalanan berangkat, yang dimana untuk rentan waktunya itu dari pukul 13.15 hingga 13.45 dengan durasi sekitar 30 menit. Untuk selanjutnya yaitu pada pukul 13.45 hingga 14 dengan durasi 15 menit, maka peserta akan sampai di lokasi Salabintana, di bawah bintang Salabintana, dan pada saat itu maka peserta akan melakukan persiapan dan juga akan pembagian camp. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perjalanan menuju Natura yang akan dilakukan pada pukul 14.00 hingga 14.15. Selanjutnya yaitu akan melakukan kegiatan teknik survival mengenai navigasi alam dengan rentan waktunya yaitu 90 menit, yang dimana untuk kegiatan tersebut akan dilakukan di Natura. Selanjutnya itu pada pukul 15.45 hingga 17, yaitu dengan durasi 75 menit, maka para peserta akan melakukan kegiatan teknik survival kembali, yaitu pengumpulan air dan makanan, yang dimana untuk lokasinya itu berada di Natura juga. Selanjutnya itu mengenai kegiatan Isoma,
Di mana untuk kegiatan ISOMA sendiri itu akan berlangsung pada pukul 17.00 hingga 17.15, yaitu dengan durasi sekitar 15 menit dan berlokasi di Natura. Boleh dilanjut. Untuk selanjutnya yaitu pada pukul 17.15 hingga 17.30 dengan durasi 15 menit, maka kegiatannya adalah kumpul dan juga menuju camp. Kemudian untuk pukul 17.30 hingga pukul 18 yaitu kegiatan free time, yang dimana free time ini peserta boleh melakukan kegiatan bersih-bersih karena telah melakukan kegiatan yang cukup padat dan juga kegiatan yang outdoor dengan durasi sekitar 30 menit dan berlangsung di campground sendiri. Untuk waktunya yang selanjutnya itu untuk kegiatan api unggun, di mana untuk kegiatan api unggun ini berlangsung selama 220 menit pada pukul 18.00 hingga 21.40 WIB, yang dimana untuk kegiatan api unggun sendiri itu ada akustik, story time atau storytelling, barbecue, dan juga ada sesi sharing seperti itu, yang dimana untuk lokasinya itu berada di campground. Untuk selanjutnya itu penutupan acara malam yang berlangsung pada pukul 21.40 hingga 22.00 WIB dengan durasi 20 menit, yang dimana untuk penutupan acara malam ini para peserta akan kembali kepada campground ataupun camping yang para peserta tersebut masing-masing dan dilanjut pada pukul 22.00 hingga 06.00 pagi, yaitu sekitar durasi 480 menit, maka peserta silakan untuk beristirahat. Untuk selanjutnya pada hari kedua, yang dimana untuk hari kedua ini dimulai pada pukul 06.00 hingga jam 7.30 dengan rentan waktu 30 menit, yang dimana para peserta dipersilakan untuk sarapan untuk mengisi para peserta yang berlangsung di campground sendiri, dan dilanjut pada pukul 7.30 hingga 08.00, yaitu para peserta melakukan senam, yaitu aktivitas fisik yang berlangsung selama 30 menit dan berlokasi di campground juga. Selanjutnya yaitu kegiatan berkuda, yang dimana untuk berkuda ini berlangsung pada pukul 8.00 hingga 10.00 dengan durasi 60 menit yang berlokasi di SMS Adventure. Lalu untuk kegiatan selanjutnya itu persiapan pulang, yang dimana untuk peserta akan data kembali siapa saja yang ada di program tersebut. Kemudian pada pukul 10.30 hingga pukul 11 para peserta dipersilakan untuk melakukan perjalanan pulang, dan perjalanan pulang pun menuju titik awal, yaitu kampus IPB. Untuk selanjutnya boleh dilanjut oleh Marcel. Baik, terima kasih Putri. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan peta jalur wisata alam. Perencanaan peta ini dimulai sebagai upaya pengembangan wisata alam di Desa Sudajaya Girang, Kota Sukabumi. Penyusunan peta ini berfokus pada penghubung antara jalur kunjungan dan juga jalur atraksi yang tersebar di sepanjang rute wisata. Jalur wisata utama digambarkan dengan garis yang berwarna kuning, menghubungkan berbagai titik yang menjadi daya tarik para wisatawan. Selanjutnya jalur dimulai dari bagian selatan dan mengarah ke utara, melewati sejumlah titik. Titik pertama adalah campground Salabintana yang ditandai dengan area berwarna hijau dengan ikon pohon mewakili area perkemahan yang terbuka yang menjadi tempat favorit untuk kegiatan berkemah dan edukasi lingkungan. Selanjutnya perjalanan berlanjut ke Salabintana, sebuah spot dengan daya tarik wisata alam yang terbuka dan juga memiliki daya tarik seperti wisata-wisata alam, dan juga bisa bermanfaat untuk menghilangkan stres untuk para mahasiswa dengan sesuai sasaran yang kita pilih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, program wisata alam Naturpaus yang kami rancang ini merupakan program yang dirancang untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk beristirahat dari rutinitas akademik melalui kegiatan yang telah kami rancang. Program ini juga mengobservasi secara langsung dengan dokumentasi yang menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki bentang alam yang mendukung untuk kegiatan edukatif berbasis lingkungan. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.